Halo Sobat Kabuzon, saya barusan selesai berolahraga. 30 menit saya berjalan kaki untuk pemanasan, kemudian 36 menit saya berlari sejauh 5 km. Dan saat ini saya berada di Jakarta di rumah dinas yang saya tempati. Yang menarik dari rumah dinas yang saya tempati ini, saya dibantu oleh Pak Maman. Beliau ini ahli tanaman yang membuat rumah dinas ini di Jakarta ya, di tengah kota Jakarta di Sunter. Bisa dilihat saya punya kolam ikan. Kolam ikan ini di tanah ya. Kemudian juga banyak pohon-pohonan yang berbuah lebat, berbuah subur, dan salah satunya ini mau panen pisang. Ini pisang sedang dibungkus ini. Sangat besar tandannya. Ini satu lagi. Nah, ini pisangnya juga sudah tumbuh satu tandan ya. Tinggal nanti dipanen. Kemarin habis panen apa, Pak? Ini ya, rawit. Cabai rawit ya. Jadi saya memanfaatkan lahan kosong ini untuk tanaman-tanaman yang bisa dikelola dengan mudah dan juga bisa dikonsumsi oleh kita. Pak Maman, ini caranya gimana, Pak Maman? Begini, selamat pagi. Jadi saya diberi tugas oleh Bapak Arif untuk mengelola lahan di depan rumah ini. Ini pekarangan ini nggak luas ya, jadi kecil. Jadi kita mulai dari hal yang kecil ya. Jadi cara bertani yang baik, yang benar itu adalah bertani dari yang kecil dulu. Jadi punya dasar dulu. Oh, dari yang kecil dulu ya, supaya buat dasar kita ya. Dasar dulu supaya kita belajar dulu di situ. Ya. Kita uji coba di situ. Kemudian yang kedua, kita membuat pupuknya itu pupuk organik full di sini. Semuanya ya. organik full ya, nggak ada pakai kimia. Tanpa kimia Ya. ya. Obat-obat hama juga sama, tanpa kimia, kita semua herbal. Oh, Ya. bagus. Dan inilah hasilnya. Ya. Ini ada pohon pisang Ambon mini, ini namanya ya. Pohon pisang Ambon mini. Ya, jadi pohon Ambon, pisang Ambon tapi pendek. Nah, ini satu tandanya itu ada 11 sisir ya. Ini dengan pupuk organik, hasil organik ini. Luar biasa. Nah, gitu. Terus ini juga kolam ikan. Ini kita tanam piara nila ya, sama patin ya. Jadi kita di sini ternyata nila ini dalam waktu 4 bulan dengan pakan yang organik itu bisa dengan tidak mengalahkan dengan pelet-pelet yang ada di toko ya. Dan itu nggak harus pakai ini ya, nggak harus pakai apa, pompa terus menerus ya. Nggak harus. Jadi di alam bisa ya. Ya, itu. Ya. Dan ini setiap 1 bulan sekali supaya untuk menjernihkan dan menyehatkan air kolam itu saya siram pakai pupuk POC, pupuk organik saya pembenah tanah namanya. Oh, pupuk organik pembenah Nah, tanah. ini pupuknya seperti ini nih. Ada contohnya. Udah, Pak. Nah, ini adalah pupuk pembenah tanah, POC pembenah tanah. Nah, Ini pupuk POC ya, pupuk POC pembenah tanah. Bahannya apa aja itu, Pak? Ini bahannya kita buat dari bahan aktifnya, yaitu satu, yang pertama adalah humus bambu. Humus Humus bambu. bambu. Kemudian nasi bekas ya, nasi bekas yang nggak dipakai ya, yang nggak bisa dimakan, terus sisa makan. Kemudian dedak ya, dedak halus ya. Kemudian yang satu lagi itu yang nggak boleh ketinggalan, itu lumpur sawah yang dalamnya 30 cm. Oh. Jadi lumpur sawah itu fungsinya yaitu untuk meningkatkan pH tanah ya. Meningkatkan pH tanah ya. Dan itu sebagai gantinya kapur dolomit kalau di pertanian ya. Dan itu gratis itu. Banyak ya Ya. tersedia. Jadi artinya itu untuk merubah pH tanah di dalam tanah menjadi netral, dari asam menjadi netral. Kemudian kalau humus bambu itu fungsinya untuk menggemburkan tanah ya. Gitu. Nah, Itu ada pupuk apa itu, Pak? Yang digantung? Ini yang digantung ini adalah pupuk mikrofotosintesis ya, mikrofotosintesis yang fungsinya untuk menyerap sinar matahari ultraviolet yang tidak terserap oleh daun. Ini fungsinya. Oh. Ya, ini bahannya adalah cucian air beras, kemudian molase sedikit ya, kemudian telur ya? mentah ya. Oh, okay. Telur dikocok, masukkan ke sini. Pakai air itu? Nah, pakai airnya air cucian beras. Oh, air cucian beras ya. Iya, ini. Baik, Pak. Baik. Kemudian dijemur. Dijemur lah. Karena kita untuk mengambil bakteri fotosintesis dari sinar matahari. Oh.
sehingga nanti begitu disemprotkan ke daun tanaman Langsung diserap. ya harus diserap dan bisa menangkap sinar ultraviolet dari sinar matahari oleh si daun tersebut dengan melalui mulut daun. Nah ini ya. Ini masih Nyiramkannya setelah berapa hari sekali? Dosisnya adalah 1 tutup botol ini ya, 1 tutup botol ini itu 1 liter air. Oh, dicampurnya dengan 1 liter air. Ya baru disemprotkan ke tanaman ya. Itu. Dan setiap hari ini harus dibuka karena ada gasnya ya. Yeah. Nah ini seperti ini ada gasnya nih. Oh. Ini contohnya, ini harus pelan-pelan ini. Hati-hati harus dibukanya pelan-pelan, ada gasnya ya. Iya, masih proses. Nah, itu. Ya, terasa ya ada dorongan dari bawah ya. Iya. Iya, Pak. Nah, itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Ini mau bikin tanaman apa lagi nih? Nah, ini buat bedengan. Buat bedengan. Mau dipasangi apa tanamnya apa? Jadi gini, ini adalah uji coba di lahan ini yang kecil ini supaya kita tuh bisa tahu uji coba pupuk, bagaimana kekuatan pupuk itu di dalam tanah ini. Dan Oh, jadi ini masih uji coba ya. Uji coba. Setelah diolah di uji coba pupuknya. kenapa saya sampaikan uji coba? Jadi di sini tanahnya itu tanah keras ya. Tanah keras. Tanahnya keras banget. Oh ya. Tanah ekstrim namanya. Oh, Ya. tanahnya masih keras ya. Masih keras. Jadi saya coba dengan proses pembenahan tanah ya. Jadi disiram dengan pupuk POC pembenah tanah ya. Nanti ini tanpa harus dicangkul. Jadi akan gembur sendiri. Oh, tanpa dicangkul dia cukup disiram dengan Disiram pupuk POC ini pembenah tanah. tanah. Pembenah tanah. Gembur sendiri. Oh. Kemudian nanti dari tidak ada nutrisi jadi banyak nutrisi dari nasi tadi. Ya, ya. Kemudian dari pH-nya juga naik dari asam ke netral dari lumpur sawah. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Didiamkan selama kurang lebih 30 hari. Ya. Jadi setelah disiram dengan pupuk POC baru didiamkan 30 hari. Nah, setelah 30 hari baru kita tanam bibit-bibit tanaman sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Cukup ya, cukup 30 hari. Nggak perlu disirami juga ya air. Biarkan aja. Tetap disiram. Harus tetap disirami ya. Karena posisi bakteri itu harus lembab. Harus lembab dia ya. Ya, karena kalau tidak lembab dia tidak bekerja. Ya. Jadi dalam posisi kondisi tanah lembab itu si bakteri akan bekerja. Ya. Itu. Nah, ini makanya banyak bekas-bekas apa? Bekas sampah Sampah itu dikumpulkan kita bakar, ya. kita Dibakar. ambil arangnya. Oh. Jadi arangnya itu kan mengandung silika ya. Iya. Dan silika itu fungsinya sama dengan untuk meningkatkan pH tanah. Oh. Yang kedua juga untuk memberi poros kepada si tanah tersebut. Jadi iya. poros ya. Nah, ini. Oke, jadi ini dibakar nanti arangnya dibutuhkan untuk silika tadi ya, untuk Untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanah dan juga menjaga Ya. pH-nya ya. Iya. Oh, baik. Jadi kita memanfaatkan limbah namanya ini ya. Ya, Sampah. limbah itu nggak terbuang ya. Jadi tanpa kimia, semua tanpa kimia di Iya. sini. Kemarin juga kita lihat tanaman jambu ya, Iya. Pak. Ayo kita lihat yuk. Boleh. Jadi saya di sini juga ada berbagai macam tanaman, buah-buahan, termasuk ini yang saya akan tunjukkan Ini anggur. ada anggur ya. Ini anggur impor. Oh ya ini. Ya, ini anggur impor jenis jenis trans ya. Ya. Jenis trans, kemudian jenis ada 2. Ini Lorano. Jadi masih proses pembesaran batang ini. Jadi belum proses pembuahan karena ini masih umurnya masih muda, masih 5 bulan. Dipakai pupuk apa ini, Pak? Nah, ini pupuknya sama nih, Sama ya? semua organik ini. Oh ya itu Nah, ini. arang-arangnya ya, banyak arang. Nah, ini adalah bekas-bekas sampah dari pasar ini. Sayuran, kulit buah pisang, semua kita masukkan ke sini. Oh iya iya. Kalau disebut di ilmu pertanian, ini namanya cara pertanian jadam, yaitu yang dari Korea Selatan. Oh. Ya, namanya pembusukan, bukan fermentasi. Oh iya. Nah, inilah, ya, kita coba di sini. Hebat luar biasa. Hmm. Ayo Pak, kita lihat yang pohon jambu Pak. Ya, Kita akan lihat nih pohon pisangnya nih udah bagus sekali. Ya. Ini di tengah kota Jakarta, bukan di daerah-daerah yang terkenal kesuburan tanahnya. Ini di kota Jakarta, di Sunter, Kodamar. Nah ini banyak buah-buahan di sini ya, buah jambu, ini jambu, Ya. kristal. bukan, ini jambu merah. Ya. Jambu merah ya? Jambu merah, jambu batu merah. Ya. Itu yang biasa digunakan oleh orang-orang itu untuk pengobatan. Untuk pengobatan ini ya. Nah, jambu merah ya. Banyak jamunya ya panennya ya. Dan ini padahal sudah dipanen terus ya, setiap tahun ada terus ya. Ada. Jadi gini gampang kalau jambu merah ya, jambu batu cara mengeluarkan bunga itu
setiap tangkai ini dipotes ya. Dipotes gini, nanti di sini ada keluar tunas, itu bawa buah. Mesti bawa buah. Masih bawa buah ya dia? Nah, jadi kalau memang mau dibuahkan ya seperti ini. Banyak dipotong gini. Ya. Nah, jadi setiap keluar tunas baru di sini itu bawa bunga. Oke. Bawa bunga. Oke, Mesti- Pak Maman. Nah, ini contoh seperti ini. Ini kita udah dipotes di sini. Nah, ini tunas baru nih. Ya. Nah, ini bawa bunga di Oh sini. iya, bawa bunga itu akan jadi Iya. buah nantinya ya. Jadi buah. Nah, bakal buah. Ya, ya. Nah, tadi. Baik Pak Maman. Oke, Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Jin. Ya, kita ya, Sobat Kabuzen, ini saya dan Pak Maman tadi sudah saya tunjukkan bagaimana lahan kosong yang ada di rumah dinas yang saya tempati ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan buah-buahan dan semuanya diproses secara organik oleh Pak Maman Tanpa kimia. tanpa ada kimia dan memanfaatkan sampah-sampah tanaman, Tanpa rumah tangga. nasi yang tidak termakan, ya itu ternyata sangat bermanfaat untuk menjaga kesuburan tanahnya. Kalau yang berminat, silakan hubungi saya. Nanti kita akan minta Pak Maman untuk menayangkan video lagi berikutnya bagaimana untuk membuat pupuk-pupuknya secara lebih detail. Terima kasih Pak Maman. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, kawan-kawan sekalian tetap manfaatkan waktu, kesempatan, sarana, fasilitas yang ada untuk menjaga kesehatan. Dan ingat, hidup sehat itu adalah kita beristirahat yang cukup, setiap malam minimal 6 jam, olahraga yang teratur, setiap hari minimal 30 menit, dan asupan gizi yang seimbang. Akan lebih baik lagi jika semua yang kita konsumsi itu adalah organik, yang ditanam di taman di rumah kita sendiri. Sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat. Kekar, bugar di usia senja. Kabuzen.